Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita semua ini belajar. Di dalam pengaosan-pengaosan itu maknanya sareng-sareng belajar. Kita semua hidup di dalam dunia ini tidak ada yang pintar. Semuanya belajar semua. Titel apapun, titelnya Nabi, titelnya para sahabat, titelnya para aulia, titelnya para imam, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz, atau para gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau orang awam. Semuanya umat manusia di dalam dunia ini tidak ada yang pintar. Semuanya belajar. Kita semua hidup di dalam dunia ini semuanya belajar. Tidak ada yang pintar. Kepintaran-kepintaran itu hakiki, hak yang pasti, haknya Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Umat manusianya itu, takdir kodratnya itu kadang pintar, kadang tidak. Berarti umat manusianya itu berarti tidak ada yang pintar. Bila ada yang menyatakan atau umat manusia yang menyatakan bahwa saya yang paling pintar, jangan dipercayai. Yang pintar itu adalah Sang Pencipta. Kalau takdir kodratnya umat manusianya itu kadang pintar, kadang tidak. Apakah dinyatakan pintar para jamaah? Dipastikan tidak. Jadi kita semua ini umat manusia di dalam dunia ini semuanya belajar. Titel apapun itu tidak ada yang pintar. Itu di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati itu semuanya umat manusia di dalam dunia ini semuanya belajar. Tidak ada yang pintar. Pada malam Senin ini kita semua ini akan membahas di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Pancerong Urip Sejatine Urip.
Pada malam hari ini kita semua ini entar membahasnya di dalam ketiga kitab itu. Di dalam kitab itu yang berjudul Wabadaliki. Di dalam ketiga kitab itu judulnya Wabadaliki. Wabadaliki itu maknanya waw jabar wa maknanya lingkungan, b jabar badan manusianya, dal jabar dal besar ing manusianya ajoroba saking datnya Gusti Allah, lam jareli ing dalem lingkaran. Lalu dilanjutkan dengan kaf jereki maknanya iman. Jadi kita semua ini pas di dalam bulan Ramadan atau bulan puasa. Kita semua ini diuji keimanan-keimanan kita. Apakah umat manusianya ini beriman, apakah tidak? Karena di dalam wawja berwa maknanya lingkungan. Kita semua ini di dalam keadaan-keadaan lingkungan-lingkungan di bulan puasa. Jadi kita semua ini diuji keimanan-keimanannya, keyakinannya, pedomannya terhadap Sang Pencipta umat manusianya. Karena di bulan puasa ini, di dalam lingkungan bulan puasa ini, kita semua ini berlomba-lomba berbuat kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini, di dalam lingkungan-lingkungan bulan puasa ini. Kita semua ini adalah makhluk namanya manusia. Kita semua ini berbuat baik adalah tergantung umat manusianya, kebaikan-kebaikannya seberapa banyaknya. Jadi kita semua ini berbuat baik di dalam dunia ini, di dalam bulan puasa ini. Janganlah mengharapkan sesuatu-sesuatu. Janganlah menghitung sesuatu-sesuatu. Takdir kodrat umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Di dalam bulan puasa ini kita semua ini menjalankan ibadah-ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah jariyah, ibadah membaca kitab-kitab. Itu semuanya ibadah. Tentang ibadah, tentang penilaian-penilaiannya, itu jangan umat manusia yang menghitung. Yang menghitung itu Sang Pencipta. Jadi pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam wajah berwa maknanya lingkungan. Segala sesuatu lingkungan hablum minallah itu adalah hakiki, hak yang pasti adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena lingkungan ibadah itu adalah hakiki, hak yang pasti adalah Gusti. Cuman zaman sekarang banyak orang yang menjadi Tuhan. Contohnya para alim ulama, kiai, ustadz atau bos-bos atau buya-buya atau habaib atau para imam. Karena yang masih hidup itu golongan dia. Kalau para sahabat atau nabi udah ada yang mati, udah ada yang masih hidup. Jadi kita semua ini tentang penilaian hablum minallah, tentang lingkungan hablum minallah. Itu adalah Gusti yang menghaki, bukan umat manusia, bukan para alim ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan bos-bos, bukan buya-buya, bukan habaib, bukan para imam. Bila ada orang yang bisa menilai tentang ibadah, jangan dipercayai 100%. Tentang ibadah umat manusia di dalam bulan puasa ini, pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta seberapa banyaknya.
Karena penilaian-penilaian hablum minallah itu adalah Gusti yang berhak, yang menghaki, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun tidak berhak menilai tentang hablum minallah atau tentang ibadah-ibadah yang lain. Karena di dalam kitab Nurjati itu penegasannya seperti itu. Bila ada umat manusia bisa menilai tentang ibadah-ibadah bulan puasa, sekian derajatnya, ada yang tidak ternilai derajatnya, itu salah kaprah. Umat manusia tentang ibadah itu tidak ada yang tahu, siapapun, titel apapun, titel nabi, titel sahabat, titel para aulia atau para imam atau para alim ulama, kiai atau gus atau buya-buya atau habaib, titel apapun umat manusia tidak akan bisa menilai tentang ibadah-ibadah umat manusia. Yang bisa menilai tentang ibadah umat manusia itu adalah hakiki, hak yang pasti adalah Gusti. Di dalam kitab Nurjati berbunyi seperti itu. Karena di dalam Ain Ghin Insatuhunan Pangeran Kang berhak, yang menghaki itu segala sesuatu itu adalah Gusti tentang ibadah, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Karena umat manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti, bukan untuk menilai tentang pribadi-pribadi orang lain. Tidak disuruh menilai untuk pribadi-pribadinya untuk dinilai. Yang menilai itu adalah Gusti Allah, tidak ada yang lain. Karena di dalam kitab Nurjati itu semuanya pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, segala sesuatu yang mengatasi itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tentang ibadah, tentang yang lain, itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, segala sesuatu yang mengatasi Gusti adalah urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Saya berbicara seperti ini tegas supaya umat manusia yang titelnya tinggi-tinggi itu harus menyadari, harus sadar diri terhadap dirinya. Tentang ibadah itu yang menilai hakiki, hak yang pasti adalah Gusti, bukan umat manusia, bukan titelnya nabi, bukan titelnya para aulia, bukan titelnya para alim ulama, kiai, ustad atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau para aulia. Semuanya yang menilai itu adalah Gusti, bukan umat manusia tentang ibadah. Kita semua ini yang menilai adalah Gusti, bukan umat manusia. Saya berbicara tegas ini supaya umat manusianya itu sadar, yang titelnya tinggi-tinggi, seperti kiai, seperti ustadz, seperti habaib, seperti gus-gus, seperti buya-buya, seperti para imam. Semuanya supaya sadar, jangan menilai tentang ibadah. Menilai tentang ibadah itu yang berkuasa itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Karena di dalam nun jareni ing kekuasaan ing saking Gustine, yang berkuasa itu segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tapi zaman sekarang banyak yang menjadi Tuhan, bisa menilai tentang ibadah sekian, bisa menilai tentang perbuatan sekian, padahal menilai dirinya saja tidak bisa, menilai perbuatannya saja tidak bisa. Alangkah baiknya umat manusianya itu harus sadar diri.
Jangan menilai-menilai diri orang lain. Jangan menilai-menilai perbuatan orang lain. Nilailah ing dirinya saja. Nilailah perbuatan ing dirinya saja. Belum tentu bisanya menilai-menilai ing dirinya saja. Alangkah baiknya umat manusia itu harus sadar diri. Karena yang menilai tentang hablum minallah itu adalah Gusti yang berkuasa. Tidak ada yang lain. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam ucapan-ucapan umat manusianya itu. Karena di dalam beja badan manusianya, badan manusianya itu yang harus berhati-hati itu di dalam ucapan-ucapannya yang utama. Kalau udah menahan ucapan-ucapannya di dalam kebaikan-kebaikan bisa terlampaui. Karena umat manusia itu yang bisa menjadi baik karena ucapan, yang bisa menjadi jelek itu karena ucapan. Karena ucapan-ucapan itu adalah hakiki, hak yang pasti, pedoman-pedoman umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusianya itu yang utama itu adalah ucapan-ucapannya. Saya kasih contoh. Agama bisa ada karena ucapan-ucapan, tidak para jamaah? Tentang ucapan-ucapan itu, yang pertama adalah agama. Dan yang kedua adalah Sang Pencipta. Karena agama dan Sang Pencipta itu sama adanya di keyakinan-keyakinan umat manusia. Bila Sang Pencipta diadakan, ada. Bila agama diadakan, ada. Dipastikan ada. Itu karena ucapan-ucapannya. Jadi kita semua ini sebagai umat manusia, ini hanya sekedar menjalankan tentang ibadah. Karena di dalam beja badan manusianya, badan manusianya ini tergantung diarahkannya kemana. Bila diarahkannya di dalam dal jaberda dal besar, ing manusianya ajroba saking datnya Gusti Allah. Berarti umat manusianya diarahkan badannya, hatinya, pikirannya itu di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam kemuliaan-kemuliaan. Karena umat manusia di dalam lingkaran wujud alam dunia ini, di dalam bulan puasa ini, semuanya ini adalah ajaroba saking datnya Gusti Allah, ajaroba saking Gusti Allah. Karena segala sesuatu umat manusianya itu semuanya tergantung hatinya, semuanya tergantung pikirannya. Jadi kita semua ini sedang menjalankan keimanan-keimanan di dalam bulan puasa ini. Kita semua ini sedang diuji di dalam keimanan-keimanan kita. Apakah mampu, apakah tidak di dalam bulan puasa ini. Kita semua ini sedang menjalankan di dalam lingkaran-lingkaran alam bulan puasa ini, alam dunia ini. Karena bulan puasa ini adanya di alam dunia ini. Entar besok-besok itu tidak ada bulan puasa, adanya di dalam dunia ini bulan puasa ini. Kita semua ini di dalam lingkaran-lingkaran bulan puasa. Di dalam lingkaran bulan puasa ini umat manusia diuji di dalam jareki maknanya iman. Kita semua ini diuji keimanan-keimanan kita. Apakah kita melakukan kebaikan-kebaikan, apakah melakukan keburukan-keburukan. Jadi kitanya ini menjalankan, memilihnya yang mana, baik atau buruk. Itu terserah umat manusianya. Sang Pencipta itu tidak memaksakan kehendak tentang ibadah, tergantung umat manusianya.
Bila melakukan ibadah-ibadah, umat manusianya itu baik. Bila umat manusia tidak melakukan ibadah, berarti umat manusianya kurang baik, kurang bagus, dan kurang benar. Saya bilang kurang baik, kurang bagus, kurang benar ini karena umat manusianya kadang berubah-ubah. Keimanan umat manusianya itu kadang kuat, kadang tidak. Di dalam bulan puasa ini ada imannya yang kuat, kadang imannya tidak kuat. Jadi yang tidak kuat ini jangan disalah-salahkan. Karena iman itu pasang surut. Bila keadaan kuat, melakukan. Bila keadaan tidak kuat, tidak melakukan. Jangan disalah-salahkan. Karena umat manusia itu semuanya baik. Tujuannya baik semua. Karena umat manusianya itu asal usulnya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Karena umat manusianya asal usulnya itu dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita semua ini mulia semua. Semuanya umat manusianya itu mulia. Yang ada jeleknya itu umat manusianya itu adanya di dalam perjalanan-perjalanan perbuatan-perbuatannya. Kalau badan umat manusia, jasad umat manusia itu mulia semua, tidak ada yang jelek. Yang ada yang jelek itu perbuatan-perbuatan umat manusianya, bukan jasad umat manusianya. Kita semua ini berbuat baik di dalam bulan puasa. Mau melakukan tadarus, mau melakukan sedekah jariah, mau melakukan sholat tarawih, mau melakukan ibadah sunnah yang lainnya. Semuanya itu baik. Jadi kita semua ibadah ini pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Bila ada orang yang bisa menilai tentang kebaikan sekian, keburukan sekian. Karena ada umat manusia yang seperti itu. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena umat manusia zaman-zaman sekarang banyak yang menjadi Tuhan. Saya berkali-kali seperti ini supaya sadar umat manusianya yang bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan orang, yang bisa menilai tentang ibadah-ibadah orang, supaya sadar bahwa yang bisa menilai perbuatan-perbuatan orang, yang bisa menilai ibadah-ibadah orang itu adalah hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena umat manusianya itu banyak yang salah kaprah. Karena umat manusianya bila hafal 1000 kitab, bila hafal kitab-kitab yang lain, umat manusia itu udah merasanya yang paling pintar, merasanya yang paling suci, merasanya yang paling benar, sehingga bisa menilai perbuatan-perbuatan orang, sehingga bisa menilai perbuatan-perbuatan orang. Padahal bila dinilai dirinya saja belum tentu bisanya, dijamin tidak akan bisa menilai perbuatan-perbuatan dirinya, perbuatan-perbuatan ibadahnya, tidak akan bisa menilai tentang yang lain. Karena umat manusianya itu semuanya dipasrahkan saja. Jangan ikut campur urusan-urusan hablum minallah. Jangan ikut campur urusan-urusan hablum minanas. Karena urusan hablum minanas, urusan hablum minallah itu adalah Gusti yang mengatasi. Karena di dalam kitab Insan Hamil Alif Jabar A ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Karena di dalam kitab Insan Hamil itu kesucian-kesucian, ketulusan-ketulusan itu adanya di dalam Gusti, bukan di dalam umat manusia. Saya kasih contoh. Umat manusia
bila mengatasi urusan-urusan hablum minanas, tentang membantu orang, itu dipastikan ada kemauan-kemauannya. Kalau Sang Pencipta membantu makhluk-makhluknya itu dengan setulus hati. Tapi kalau umat manusia itu tidak setulus hati, membantunya itu pasti ada keinginan-keinginan terselubung. Itu dipastikan. Jadi umat manusia itu yang bisa mengatasi itu urusan hablum minallah atau hablum minanas, itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Kalau umat manusia ingin berkuasa karena dia bisa mengatasi urusan hablum minanas atau mengatasi urusan hablum minallah, itu prasangkahnya dirinya bisa, karena dia memiliki pangkat, karena dia memiliki titel seperti para habaib, seperti para kiai, seperti para ustadz, seperti para gus-gus dan buya-buya, seperti golongan para imam-imam. Itu disangkahnya dia itu bisa mengatasi urusan hablum minallah atau hablum minanas. Padahal untuk mengatasi dirinya saja itu dijamin tidak bisa. Tentang urusan hablum minallah tidak bisa, mengatasi hablum minanas tidak bisa. Bila umat manusia yang bisa mengatasi urusan hablum minanas, umat manusianya itu, bila ada orang yang sengsara, bantulah. Bila ada orang yang menderita, bantulah. Bila ada yang kena bencana, bantulah. Itulah umat manusia yang bisa mengatasi urusan hablum minanas. Kalau urusan hablum minallah, hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti, umat manusia tidak bisa. Tapi kalau urusan hablum minanas, umat manusia itu bisa mengatasi. Itu pun hanya sebatas. Karena umat manusianya itu pasti ada yang bisa memberi, pasti ada bisa yang membantu atas penderitaan umat manusia. Contohnya pada malam hari ini di dalam jamiah pengausan Bumi Bakti ini, di dalam pengajian ini atau pengausan, umat manusia ada yang bisa mengaji. Contohnya ada jamaah yang membawa makanan-makanan. Itu termasuknya bisa mengatasi urusan hablum minallah. Bisa mengatasi urusan hablum minanas, maksud saya bukan urusan hablum minallah. Namanya manusia itu kadang-kadang keseletot, kadang-kadang lupa. Jadi saya bilang para jamaah ini ada yang bisa mengatasi hablum minanas. Karena para jamaah ini ada yang bisa membawa makanan-makanan. Itu namanya mengaji. Mengaji itu mengajeni orang lain, menghargai orang lain. Melihat di dalam jamiah ini ada kekurangan-kekurangan seperti makanan-makanan kecil itu, lalu dia membawanya, berarti dia itu bisa mengatasi urusan hablum minanas. Itu hanya sekedar. Kalau keseluruhan itu umat manusia tidak akan mampu, tidak akan bisa. Karena urusan hablum minanas itu hanya bisa membantunya itu sekedar. Karena keseluruhan umat manusia itu hanya bisanya itu sebatas. Kalau keseluruhan itu adalah Sang Pencipta. Kalau umat manusianya itu hanya sebatas. Jadi kita semua ini, marilah kita menghargai yang udah membawa makanan-makanan ke jamiah Bumi Bakti pada malam hari ini.
berarti umat manusianya itu udah bisa mengaji, udah bisa mengatasi urusan hablum minanas. Kita semua ini umat manusia, penghargaan itu tidak selalu itu terhadap yang besar, yang kecil pun wajib dihargai. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar, karena penghargaan itu dari kecil, bukan langsung dewasa. Jadi kita semua ini belajar dari sedikit demi sedikit, entar menjadi besar. Karena kita semua ini asal usulnya itu dari kecil dulu. Benar atau tidak para jamaah? Tentang umat manusia itu dari kecil dulu. Tentang ilmu pun itu dari kecil dulu, dari huruf-huruf, lalu berkelanjutannya dirangkai, lalu dimakna. Itu entar menjadi besar. Jadi terutama umat manusianya itu bila ingin memiliki ilmu itu dari huruf-hurufnya. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu, kitab-kitab apapun semuanya itu dari huruf-huruf. Bila kitab-kitab tidak ada huruf, apakah dinamakannya kitab para jamaah? Karena pada malam hari ini kita ini membahasnya ini dari huruf-huruf hijaiyah. Ada yang menyatakan huruf-huruf hijaiyah ini bukan dari Quran, bukan dari kitab. Itu yang saya membingungkan. Umat manusianya yang bilang seperti itu, apakah orang bodoh, apakah orang pintar para jamaah? Dipastikan bodoh. Karena kitab Nurjati, kitab Pansorep Sejati Nurep, kitab Insan Hamil, itu di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Karena huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf jud amma, itu semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Itu ada di seluruh kitab pun ada huruf-huruf hijaiyah. Contohnya saya mau bertanya, di kitab Supinah ada enggak huruf-huruf hijaiyah para jamaah? Di dalam kitab Sulam Taufik ada enggak huruf-huruf hijaiyah? Di dalam kitab Iya Amaluddin ada enggak huruf-huruf hijaiyah? Di dalam kitab Sabil Sahak itu ada enggak huruf-huruf hijaiyah? Di dalam kitab Duratul Nasihin ada enggak huruf-huruf hijaiyah? Di dalam kitab fikih ada enggak huruf-huruf hijaiyah? Ada enggak? Di dalam kitab Jalalul itu ada enggak huruf-huruf hijaiyah? Semuanya kitab itu ada. Di dalam kitab Al-Quran ada enggak para jamaah huruf-huruf hijaiyah? Dipastikan ada. Bila Al-Quran tidak ada huruf-huruf hijaiyah, apakah bisa dinamakan Quran para jamaah? Karena huruf-huruf hijaiyah ini adanya di dalam kitab-kitab, di dalam Al-Quran. Bila ada orang yang menyalahkan tentang ceramah saya ini, hanya ceramahnya di dalam huruf-huruf hijaiyah, bukan di dalam kitab Al-Quran, berarti orang itu berarti orang yang bodoh, bukan pintar. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya huruf-huruf hijaiyah itu tercantum semua. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Bila ceramah saya ini bukan di dalam kitab-kitab,
Berarti umat manusianya itu bodoh atau tidak para jamaah? Dipastikan bodoh. Karena umat manusianya itu bila tahu huruf-huruf hijaiyah, itu hurufnya itu seperti di dalam Al-Quran, seperti di dalam kitab-kitab yang lain. Huruf-huruf hijaiyah ini semuanya itu adanya di dalam kitab-kitab dan di dalam kitab Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah ini adalah inti-inti dari semua kitab, inti-inti dari kitab Al-Quran. Jadi kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, kitab Pancorep Sejati Nu'urib itu adalah inti-inti dari semua kitab. Inti-inti semua kitab itu udah terangkum semua di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancorep Sejati Nu'urib, udah tercantum di dalam kitab Insan Hamil. Umat manusianya itu semuanya dari kecil dulu. Contohnya umat manusianya itu yang pertama kalinya itu di dalam beja berbaba badan manusianya itu terciptanya itu di dalam alam rahim. Itu di dalam kitab Pancerung Urip. Lalu di luar rahim itu sejatin urip, telah sempurna uripnya itu di luar rahim. Lalu perjalanannya itu di dalam kesuciannya. Di dalam kesucian itu di dalam kitab Insan Hamil. Kalau huruf-huruf itu yang dikasih tahu yang pertama kalinya waktu anak baru lahir itu, yang diketahuinya, disuruhnya itu adalah Sang Pencipta. Itu harus mengenal Allah. Itu harus disuarai adat. Karena umat manusianya itu harus mengenal Allah, itu baru lahir. Lalu umat manusia yang pertama kalinya itu tentang huruf, itu yang pertama kalinya itu harus yang dikenalkannya itu hurufnya apa para jamaah? Hurufnya alif atau tidak para jamaah? Dipastikan hurufnya alif yang pertama kalinya itu dari Sang Pencipta, supaya mengetahui didikan-didikan itu umat manusianya itu harus tahu bahwa alif itu ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Jadi yang pertama kalinya itu yang dikenalkan itu huruf yang pertama kalinya itu adalah alif, tidak ada yang lain. Orang umat manusia lahir yang pertama kalinya dikenalkan suaranya itu suara adzan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena di dalam beja berbaba badan manusianya itu supaya umat manusia itu mengingat terhadap Sang Pencipta, supaya mengimani terhadap Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu adalah Lam Jareli. Lam Jareli itu maknanya ing badane Gusti itu iman. Segala sesuatu umat manusianya itu semuanya memiliki iman. Sang Pencipta itu di dalam Lam Alif Jabarli itu maknanya ing badane Gusti itu iman. Jadi umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Lalu umat manusianya meyakini, mengimani terhadap Sang Pencipta. Saya di dalam dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Saya meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Berarti ing badane Gusti itu iman. Benar tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena
badan umat manusianya itu diciptakan oleh Gusti. Lalu Gustinya itu diimani, diyakini oleh badan umat manusia. Berarti ing badane Gusti itu iman. Lalu dilanjutkan dengan lam alif. Lam alif itu maknanya jalane Gusti Allah. Jalane Gusti Allah itu lurus lan lempeng. Karena perjalanan-perjalanan Sang Pencipta itu semuanya lurus, tidak ada yang berbelok-belok. Benar atau tidak para jamaah? Lalu dilanjutkan dengan lam alif jaberla, ing atase Gusti jalan. Kita semua ini sedang diatasi oleh Sang Pencipta tentang apapun. Karena pada malam hari ini bertepatannya pada bulan puasa malam hari ini, kita semua ini sedang diatasi semua penilaian-penilaian tentang ibadah. Tentang penilaian ibadah ini bermacam-macam ragam. Contohnya pada malam hari ini mendengarkan tausiah. Jangan mendengarkan pengajian. Kalau pengajian itu maknanya menghargai orang lain, itu namanya mengaji. Menghargai atau mengajeni itu sama. Jadi itulah namanya mengaji. Kalau tausiah ini seperti saya memberi arahan-arahan, jamaah mendengarkan. Itu namanya tausiah. Kalau mengaji itu menghargai orang lain, mengajeni orang lain, itu namanya mengaji. Jadi kita semua ini sedang diatasi oleh Sang Pencipta tentang ibadah. Tentang ibadah pada bulan puasa ini, pada malam hari ini. Kita mendengarkan tausiah ini, itu mendapatkan kebaikan. Yang tahu seberapa kebaikannya ini bukan umat manusia. Itu yang mengetahuinya itu adalah Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Bila ada orang yang bisa mengatasi ing atase Gusti jalan, berarti umat manusianya itu bohong besar. Karena segala sesuatu yang bisa mengatasi ing atase Gusti jalan itu adalah semuanya Gusti, tidak ada yang lain. Karena jalan kehidupan Gusti yang mengatasi. Jalan kematian adalah Gusti yang mengatasi. Jalan barokah itu adalah Gusti yang mengatasi. Jalan keselamatan itu adalah Gusti yang mengatasi. Jalan-jalan ibadah itu adalah Gusti yang mengatasi. Bukan para alim ulama, bukan para kiai, bukan para ustadz, bukan para habaib, bukan para bos-bos, bukan para buya-buya, bukan para imam. Bila yang saya sebut ini bisa mengatasi tentang ing atasi Gusti jalan, itu jangan dipercayai, itu bohong besar. Karena segala sesuatu umat manusianya itu pasrahkan saja atas perbuatannya itu terhadap Sang Pencipta. Jangan ikut campur mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah. Itu hakiki, hak yang pasti haknya Gusti, tidak ada yang lain. Karena di dalam nun jaberna ing saking Gustine, nun jareni ing kekuasaan Gustine, nun pasenu ing petunjuk ing saking Gustine. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa sayalah yang berkuasa di dalam dunia ini, bukan umat manusia. Titel apapun umat manusia tidak akan bisa mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah. Urusan hablum minallah itu adalah saya yang mengatasi di dalam nun pasenu
ing petunjuke ing saking Gustine. Saya menunjukkan diri terhadap umat manusia yang mengaku menjadi Tuhan supaya sadar umat manusia itu jangan sok pintar, jangan sok suci, jangan sok benar. Karena kepintaran itu hakiki, hak yang pasti adalah Gusti. Kebenaran itu hakiki, hak yang pasti adalah Gusti. Kesucian itu hakiki, haknya Gusti yang pasti, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu kebenaran itu adanya di dalam Gusti, bukan di dalam umat manusia. Umat manusia itu ada hanya sekedar menjalankan. Karena umat manusianya itu di dalam beja berupa badan manusianya. Badan manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Umat manusianya itu disuruhnya iman, takwa, taukal. Iman itu maknanya meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Tawakal itu menjalankan perintah-perintah dari Gustinya itu dalam ketekunan. Sebenarnya seperti itu yang real dan nyata sebenarnya. Jangan mengatasi urusan hablum minallah. Umat manusia itu tidak berhak mengatasi urusan hablum minallah. Saya berkali-kali mengucap seperti ini supaya umat manusianya itu sadar, supaya umat manusia itu sadar diri. Karena umat manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Cukup sekian saja pengausan atau pengajian pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Di sini dijelaskan ucapan itu sebagai pedoman sudah dicontohkan agama meyakini agama itu ada, pasti ada, meyakini Tuhan itu ada, pasti ada. Pertanyaan saya, kenapa manusia di dalam perjalanan melanggar ucapan itu sendiri? Terkadang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jawab. Segala sesuatu perbuatan umat manusianya itu kuncinya adanya di dalam ucapannya. Bila umat manusianya ucapannya baik, pasti baik. Bila umat manusianya ucapannya jelek, itu pasti jelek. Contohnya, bila umat manusia sembarang mengucapnya itu yang tidak baiklah. Contohnya kirik atau cemroh, anjing, lah itu jelek. Itu kan bukan karena perbuatan, itu karena ucapan. Kalau gerakan-gerakan umat manusia kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan. Itu tergantung keimanannya, tergantung keyakinannya. Bila keimanannya kuat, pasti menjalankan kebaikan. Bila keyakinan dan keimanannya itu tidak kuat, dipastikan melakukan kejelekan. Kalau ucapan itu tergantung umat manusianya. Bila ucapan baik, pasti baik. Bila ucapannya jelek, pasti jelek. Saya kasih contoh tadi itu sederhana supaya paham dan supaya mengerti. Segala sesuatu umat manusianya itu, kunci umat manusianya itu adalah di dalam ucapan. Bila saya mengucap bahwa Sang Pencipta ini ada, dipastikan ada. Bila agama saya ucapkan ada, meyakini, itu pasti ada. Karena yakin keyakinan itu adanya di dalam ucapan.
Karena yang pertama kali ucapannya itu di dalam mulut. Mulut umat manusianya itu mengucap, lalu merasuk ke pikiran dan hati. Jadi umat manusianya itu harus ketiga-tiganya diambil. Dat hati, dat pikiran, dan ucapan mulut. Kadang-kadang umat manusianya itu dat hatinya berbeda, dat pikirannya berbeda, ucapannya berbeda. Itu benar atau tidak para jamaah? Jadi kita harus belajar kira-kira satu jalur, satu tujuan. Ucapan, pikiran, hati itu harus jadi satu, entar menjadi benar. Bila umat manusianya ada perbedaan di dalam ucapan, hati, dan pikiran, entar tidak benar. Jadi kunci umat manusianya itu yang pertama kali adalah di dalam ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan ini yang pertama kali itu harus dijaga. Kalau laku lampa ini yang kedua. Karena sebelum bergerak pasti ada ucapan di dalam hati, dalam pikiran. Kalau dikeluarkan di dalam mulut, kalau tidak adanya di dalam pikiran dan hati. Itu pertama kali umat manusia itu adanya di dalam ucapan-ucapan. Ucapan hati, ucapan pikiran, dan ucapan mulut. Jadi umat manusianya itu harus menjaganya ucapan-ucapan itu. Karena ucapan itu ada 3 di diri umat manusia. Ada ucapan pikiran, ada ucapan hati, ada ucapan mulut. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini harus sama-sama menjaga mulut-mulut kita ini. Hanya itu yang saya jawab, siapa lagi? Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tuhdina Muhammad wa sallam wa barakatuh ala kulli ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum, ya Alimu, ya Adimu, ya Rabbal Alamin, Qayyum ya Rizqu masya'ul quwwah, ilahi anta mahsudi wa rabbuka mahdubi, wa afawidu amri ila Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa khususan para jamaah, wa umurina wa salamati berarti bersekilah, wa umurina wa salamati berarti bersekilah, wa umurina wa salamati berarti bersekilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.